Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana dha'ifa thumma akramahu bittaqwa. Walhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari ini dan pada subuh kali ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua dapat menjalankan aktivitas dan Allah telah menunjukkan taufiknya kepada kita sekalian masih dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah merupakan nikmat yang amat besar yang Allah tidak berikan kepada semua makhluk. Demikian juga Allah tidak diberikan atau tidak memberikan taufik ini kepada seluruh muslim dan muslimah, tetapi Allah pilih pada hari ini, kesempatan ini kita bersama-sama berada di masjid ini bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita juga berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kerabat kita, untuk orang tua kita yang telah tiada, kepada guru-guru kita, masyayikh, para kiai, perajingan yang sudah meninggalkan kita semua. Semoga mereka mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga orang-orang yang sedang dilanda sakit, semoga Allah berikan sehat kembali. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga Allah memberikan satu nilai dengan akhlakul karimah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Para hadirin semuanya, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai
hadis Rasulullah SAW pada kitab Tanqihul Qaul Hafiz lil Imam Al-Hafidh Jalaluddin bin Kamal Suyuti rahimallah wa nafa'ana bihi. Al-babul khamis wa thalathun, bab yang ke-35 fi man'id dhahki, dalam babnya ini tentang larangan untuk tertawa terbahak-bahak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratud dhahki tumitul qalba, banyaknya kita tertawa itu akan mematikan hati, katanya. Tertawa ini adalah biasanya ada dua. Satu, istihza, mentertawakan, atau kita membuat orang supaya tertawa. Ini ternyata dilarang oleh Rasul kita Muhammad SAW. Kecuali Rasul mengajarkan hanya tersenyum. Kalau tersenyum itu diperbolehkan bahwa itu menjadi sedekah. Rasul kita menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun, bahwa senyum engkau untuk saudaramu itu sebagai sedekah. Ternyata ini beda antara senyum dengan tertawa. Senyum ini adalah merupakan satu lambang kesenangan hati. Senyum ini adalah merupakan lambang kebahagiaan. Dan senyum ini akan menjadi wajah ini berseri-seri. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jika engkau tersenyum, dan ini adalah otomatis membahagiakan orang. Orang yang melihat Anda tersenyum itu akan menjadi senang. Apabila engkau tersenyum, maka sekeliling engkau akan menjadi bahagia. Terkadang Rasulullah SAW itu membuat candaan-candaan kecil, tapi berfilsafah atau berfalsafah. Tatkala dalam satu majelis, Rasulullah SAW bersama sahabat, kemudian dibagikan kurma, kemudian setelah itu kurma itu dimakan gitu semuanya. Kemudian situ ada satu sahabat, mungkin saja dia bercanda, jadi bijinya itu diberikan kepada sahabat yang lain. Wah, katanya tuh sahabat itu banyak makan kurmanya. Itu tersenyum, dijawab lagi, saya makan kurma ini bijinya, tapi kalian semua ini makan itu dengan bijinya. Ini yang rakus, katanya, lebih rakus kalau saya ada bijinya, jadi bijinya nggak dimakan, tapi engkau ini makan semua. Tapi candaan-candaan itu hanya untuk memberikan satu nilai, dan itu berfalsafah. Tapi awas, hati-hati dengan tertawa. Apalagi kita membuat candaan-candaan yang bersifatnya itu akan melecehkan, istihza, melecehkan orang saja, itu berdampaknya luar biasa.
melecehkan seseorang, maka akan sakit hati seseorang. Namanya bullying. Dibully orang, menjadi orang tertawa, sakit hati. Apalagi kalau sekarang membuat candaan-candaan terhadap agama, candaan-candaan biar mereka tertawa, mempercandakan sesuatu yang itu bersifat ibadah, mempercandakan kepada Rasulullah. Itu sama saja istihza' oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempercandakan Al-Qur'an, mempercandakan sholat. Ini bahaya, ini membuat orang tertawa, tertawanya juga sudah dilarang, apalagi membuat candaan-candaan yang bersifatnya itu adalah satu candaan yang tidak lucu sama sekali, dan itu bahaya. Inilah ternyata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu melarang mentertawakan dan tertawa. Apabila kita tersenyum, coba kita melihat, pandang wajah Anda ke cermin, maka wajah Anda akan lebih cantik dan lebih tampan. Tapi kalau Anda sedang tertawa sampai terlihat apa namanya di sini tuh, yang namanya ya gerahamnya gitu. Coba orang yang tertawa terlihat gerahamnya, kemudian Anda bercermin ke dalam cermin itu, bagaimana rupa Anda, bagaimana wajah Anda, tidak baik sama sekali. Itulah hebatnya Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dhahku fil masjid, dan bila tertawa terbahak-bahak fil masjid, di masjid, dulmatun fil qabri, maka dia akan dapat kegelapan di dalam kuburnya. Itu maka diajarkan dalam khutbah Jumat itu tidak boleh ada satu kata-kata yang membuat tertawa orang. Jika tertawa, batal semua. Jangan membuat candaan di dalam khutbah, karena jika ada yang tertawa dan bisa ditertawakan, batal khutbahnya. Maka dengan demikian, paling-paling kita berada di dalam satu majelis ini boleh membuat orang tersenyum. Banyak para sahabat memberikan satu kisah-kisah membuat orang tersenyum, membuat orang menyatakan bahwa oh benar ini ya, dia tersenyum, membuat oh iya benar, boleh-boleh saja membuat tersenyum. Dan itu adalah ada senyum merupakan nasihat juga ada, karena kita juga perlulah satu apa ya namanya retorika dalam berbicara. Kalau lempeng saja apa saja itu juga kurang menyenangkan. Ada orang yang bicara lempeng saja, tidak ada sedikit bulak beloknya, ya sedikit lah istilahnya, ada entrik-entriknya di situ. Itu juga membuat orang pada ngantuk semua. Tapi kalau ada candaan sedikit tapi membuat orang tersenyum, boleh-boleh saja. Wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda Rasul kita Muhammad SAW, man dhahika, siapa saja orang yang tertawa, kohkohah. Nah ini kohkohah itu terbahak-bahak. Faqad nasiya baban minal ilmi, maka itu akan membuat lupa ilmunya.
Jadi lupa, bisa saja lupa terhadap keilmuannya. Gitu. Saya punya guru, punya kiai waktu saya pesantren di Sukamana, Sukahideng, ya di Tasikmalaya itu luar biasa. Kalau bercanda itu punya falsafah itu. Dia berfalsafah, bercanda tapi berfalsafah. Kalau dia mengajari itu menyenangkan sekali, karena setiap beliau itu memberikan satu ajaran itu pasti ada satu nilai. Contohnya satu saat beliau berkata begini, satu saat santri itu ada 5 orang. Santri itu 5 orang. Pada malam Ahad itu di satu kampung katanya ada acara imtihan. Ada acara imtihan itu biasanya rame, ada keseniannya lah gitu. Biasa di situ ada qasidahan. Nah, satu saat santri ini mencapai ke kampung itu kira-kira 2 kiloan, berangkat habis maghrib ya, karena pada saat itu libur katanya pengajian. Akhirnya 5 orang itu berangkat untuk lihat acara imtihan itu. Di tengah jalan ternyata azan tiba kumandang, azan Isya. Akhirnya mereka karena santri ya, kalau mendengar azan itu masa tidak sholat gitu. Akhirnya sholat lah, katanya biar kita nontonnya itu enak, kita sholat. Akhirnya santri itu masuk, setelahnya wudhu, kemudian masuk ke masjid, kemudian qomat berkumandang. Nah, yang satu itu langsung ke barisan paling depan. Yang 4 ini karena wudhunya agak terlambat, maka di belakang lah dia. Pas waktu sholat ternyata waduh, imamnya itu sangat luar biasa. Ternyata beliau imam itu pakai suratnya panjang sekali. Kemudian setelah itu ini yang jadi masalah itu pas waktu ruku ini terdengar, kok lama amat rukunya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ternyata 11 kali itu, masya Allah, 11 kali subhanallahnya itu ya. Akhirnya belum 1 rakaat, kemudian sujudnya juga sama, lama sekali. Sedangkan ini ternyata ini yang namanya seni ini, gambusan itu sudah terdengar. Wah, ini sangat. Akhirnya yang 4 ini kayaknya sama. Ini menjadi tidak konsentrasi. Ini baru 1 rakaat, ini hampir udah 5 menit katanya. Kalau udah 4 rakaat gimana sujud? Akhirnya yang satu ke depan, dia bukan munfarid itu, jadi imam, karena dia tahu jadi imam satunya. Akhirnya dia melakukan sholat ya dengan kecepatan yang akhirnya selesai. Udah selesai, kemudian dia berangkat, itu baru 2 rakaat, ini udah selesai. Setelah udah selesai ke depan, udah masuk ke jalan, dia kaget karena temennya itu hilang 1. Ditanya, waduh, ini masalah apa? Temennya itu di barisan depan. Akhirnya dilihat itu temennya udah celingkukan, ternyata dia cari-cari temennya itu. Nah, ini candaan aja, dan itu kebuktian. Dan ini adalah salah satunya, karena katanya santri ya begitulah,
kalau santri kalau sudah jadi ulama nggak bisa. Nah itulah dia itu bercanda kepada santri, dan itu adalah satu menjadi santri itu tersenyum. Itu boleh saja kalau gitu. Dan itu kelakuan santri, kata Kiai, jangan diikuti itu kalau begitu, katanya harus sabar pada waktu berjamaah, nilainya ada dia tetap. Walaupun imamnya itu ikuti imam, jangan munfarid, jangan berpisah, apalagi membuat jamaah yang kedua. Itu punya nilai itu dia bercanda tapi nilainya ada. Apa itu? Memberikan satu nilai bahwa tatkala sudah komitmen kita berjamaah kepada imam, ikuti imam apapun, jangan keluar dari jamaah itu. Itu hebat. Saudara sekalian, itu salah satunya bahwa kita dilarang ternyata bercanda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhahika katsiran, setiap orang yang tertawanya banyak sekali, sering tertawa, di dunia, baka katsiran fil akhirah, maka dia akan menangis banyak nanti di akhirat. Itu. Silakan puas-puasin katanya tertawa Anda di dunia terbahak-bahak, tapi nanti di akhirat Anda akan menangis, banyak menangis. Ya Allah. Sebaliknya kalau Anda banyak menangis di dunia, terutama menangisi pada dosa-dosa, itu tangis tobat itu, tangis tobat. Kalau Anda menangisi dosa-dosa dan bertobat, itu Anda akan tersenyum dan bisa tertawa nanti di akhirat. Itu luar biasa. Kita jarang menangis ya. Tatkala kita sedang ibadah, jarang kita menangis. Paling-paling ada orang yang umroh, yang haji, dia sholatnya di Mekah, dia sholatnya di depan Ka'bah, baru pada menangis tuh. Gak tahu menangisnya itu karena apa? Karena baru dia datang, atau mungkin pikirannya apa, tapi kebanyakan menangis. Tapi ternyata itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya amkanus syarifah, tempat yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Belum apa-apa kita sudah menangis, menyentuh hati di situ. Maka ternyata Bakkah itu dari kata Bakkah, bibakkatil mubarakah, tempat yang menangis. Bakkah yabki itu bukaan. Buka itu artinya menangis. Maka orang yang ke sana sering menangis itu. Saya waktu umroh bersama jamaah-jamaah, itu ada polisi di sini. Polisinya kekar. Polisinya itu di sini suka memang bercanda juga. Wah, pokoknya dia katanya. Tapi pas waktu ke sana, saya menyaksikan sendiri. Dia menangisnya kayak anak kecil. Anak kecil menangis sampai aneh juga. Seorang polisi itu menangisnya kayak anak mau diberikan mainan tapi tidak diberikan mainan oleh orang tuanya. Wah, bahasa susunannya lolong seran ya tak. Akhirnya saya, Pak, ini kenapa Bapak? Dilihat sama ibu-ibu. Itu dia merasa tidak malu dan menangis. Kata beliau itu, saya menyaksikan ibunya waktu sudah meninggal dunia itu, hadir di situ, dan mereka meronta-ronta ingin ke ibunya, bisa saja itu, dan itu terjadi, itu menangis. Nah, itulah saudara sekalian, ada tempat yang jarang orang tertawa di dunia. Apa itu? Kuburan. Maka ziarah kubur tadinya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi sekarang dinasakh menjadi silakan berziarah ke kubur. Kenapa? Kalau dulu ke kubur itu minta-minta, kalau sekarang berdoa. Kalau mendoakan itu apa-apa. Ziarah kubur itu akan justru mengingat kita mati. Zikrul maut itu nggak apa-apa, bagus. Zikrul maut. Ya, jadi kalau kita ini satu saat berziarah kepada orang tua kita, berziarah kepada
kaum aulia dan sebagainya, tak apa-apa. Ya, saya menyaksikan waktu itu kepada saat ya ziarah ke satu kota di mana kota itu ada wali aja. Ternyata ya Allah, wali itu meskipun beliau sudah tidak ahli, ternyata keberkahannya luar biasa. Ya, berkah untuk lingkungannya, berkah untuk masyarakatnya, berkah untuk berkah untuk sekitarnya, luar biasa. Maka dalam hal ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang oleh Rasul dan Nabi-Nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahkuhu, siapa yang banyak tertawanya, sering tertawanya, kathura khatuhu, maka banyak juga nanti kesalahannya. Bila kita menyengaja untuk mencari-cari penertawaan, suatu saat kita kepleset dan itu akan menjadi sesuatu sumber bahaya untuk dirinya dan untuk semuanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura dhahkuhu, barang siapa yang banyak tertawanya, yastakhiffu bihin nas, maka dia akan meringkankan, artinya apa? Menganggap enteng orang, gitu. Akan dihinakan orang juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man takallama, barang siapa orang yang bercakap, yang berkata-kata, bi kalimatin, dengan satu kalimat, hatta yadhaku biha jalasuhu, bikin orang tertawa terbahak-bahak, di sekitarnya, azabahullahu ta'ala finnar, maka dia akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Ya Allah, inilah makanya perlu kita ketahui, boleh kita bercanda, boleh kita membuat orang tersenyum, boleh kita membuat orang bisa bahagia, boleh membahagiakan orang, itu sedekah, gitu kan. Tapi jangan sekali-kali bercanda dengan istihza, bercanda dengan melecehkan orang, bercanda dengan berlebihan, bercanda dengan hal-hal yang sara, mengandung sara, itu jangan syariat yang mempercandakan agama. Tidak boleh mempercandakan Tuhan, apalagi mempercandakan Rasul, mempercandakan kitab Allah, tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian kita mempercandakan sesuatu hal yang bersifatnya menyinggung perasaan orang lain, ya, membuli, bahasanya itu membuli. Bullying itu dilarang baik oleh negara, demikian juga oleh agama, ya. Kemudian juga kita tidak boleh istihza, melecehkan ras, melecehkan ras, ya. Artinya ras itu kan beda.
Ada kita di Indonesia itu banyak suku tuh, bersuku-suku bangsa. Orang Sunda jangan menertawakan orang Jawa, orang Jawa jangan menertawakan orang Papua, orang Papua juga tidak boleh menertawakan, menistijah. Tapi kalau kita berbincang di situ ada candaan, nggak apa-apa. Itu tandanya kita menjadi sahabat. Di dalam bersahabat itu bercanda itu biasa, ya. Itu bercanda itu biasa. Dan terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahkul anbiya'i, kalau tertawanya para nabi, tertawanya para nabi ini, tabassumu katanya, itu hanyalah tersenyum. Ya, wa dhahkuka syaitan, dan tertawanya setan itu kohkohah, terbahak-bahak. Oh, ternyata itu ya. Kalau kita tersenyum berarti itu adalah senyumnya para nabi. Tapi kalau kita terbahak-bahak sampai ya kelihatan apa ya, geraham kita. Kalau tersenyum itu hanya 3 cm katanya. Jadi gigi kita kelihatannya hanya sedikit. Tapi kalau terbahak-bahak, lidahnya kelihatan sampai tenggorokannya kelihatan itu. Kemudian juga langit-langit di dalam mulutnya kelihatan, gerahamnya kelihatan. Itu namanya terbahak-bahak. Ternyata itu adalah minas syaitan, dari setan. Apalagi wanita. Wanita itu kurang etik ya, kalau tertawa terbahak-bahak. Saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, supaya Allah menjaga diri kita, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, menjaga a'dhaul abdan kita, menjaga anggota badan kita daripada sesuatu yang tidak disukai Allah, tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi kita mudah-mudahan apa yang gerakan-gerakan a'dhaul abdan kita, anggota badan kita ini, mulai dari mulut kita, kemudian mata kita, wajah kita, itu dapat membahagiakan orang lain, yang dijelaskan dalam hadis, yaitu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah bermanfaat untuk orang lain. Ya, baik, demikian barangkali hari ini untuk menjadi pelajaran untuk kita sekalian, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabi al-Ummi al-Habibi al-Ali al-Qadri azimil jah, salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata habibika Sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu tabaraka wa rabbul arsyil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.